Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvina Dwi Putri dari kelas 2E Perbankan Syariah. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang dalalah menurut para ulama dan berbagai aspek dalalah. Sebelum memasuki pembahasan pokok, saya akan terlebih dahulu menjelaskan pengertian dalalah. Dalalah secara bahasa yaitu bentuk suatu petunjuk, sedangkan menurut istilah dalalah adalah keadaan sesuatu yang dapat memastikan sesuatu yang lainnya. Menurut ulama Hanafi, dalalah adalah kumpulan lafal-lafal di mana di dalam usul fiqh itu dinamakan dengan dalil, dan ulama Hanafi juga membagi cara penunjukan lafal nas menjadi 4 bagian. Yang pertama ibaratun nas, yang kedua isyaratun nas, yang ketiga dalalatun nas, dan yang keempat iqtadalun nas. Ibaratun nas yaitu penunjukan suatu lafal nas atas pengertian dan ketentuan hukum yang segera dapat dipahami dari susunan kalimat nas itu sendiri, baik pengertian asli maupun pengertian lain yang menyertainya. Isyaratun nas, keadaan dan kondisi tertentu seseorang mungkin tidak dapat langsung mengambil makna dari kata dan susunannya, karena pesan terkadang di balik kata terdapat beberapa pesan berdasarkan kelaziman, sehingga hal ini membutuhkan pemikiran serius dan mendalam untuk menggali makna tersebut. Dilalatun nas yaitu makna yang tersimpul pengertian secara implisit untuk suatu hak lain yang dipahami dari pengertian nas secara eksplisit karena adanya faktor penyebab yang sama. Iqtidalun nas yaitu penunjukan lafal terhadap sesuatu di mana pengertian lafal tersebut tidak logis kecuali dengan adanya sesuatu tersebut. Sedangkan ulama Syafi'i memahami nas secara garis besar berdasarkan 2 kerangka pemikiran, yaitu yang pertama dalalah al-mantuq dan yang kedua dalalah al-mafhum. Dalalah al-mantuq yaitu suatu makna yang ditunjukkan oleh lafal menurut ucapannya, yakni petunjuk makna berdasarkan materi huruf-huruf yang diucapkan. Dalalah al-mantuq ini terbagi menjadi 2, yaitu mantuq sharih dan mantuq ghairu sharih. Yang kedua yaitu dalalah al-mafhum. Al-mafhum yaitu sesuatu yang ditunjuk oleh lafal nas, baik sifatnya, penetapan ataupun peniadaan suatu ketentuan hukum bukan sesuai apa yang disebut, namun pada pemahaman nas yang ada, karena masih ada kaitannya yang jelas yang tidak terpisah dari susunan kata dalam kalimat. Dalalah al-mafhum ini terbagi menjadi 2, yaitu mafhum muwafaqah dan mafhum mukhalafah. Untuk adalah dalam berbagai aspek, yaitu salah satunya aspek hukum, di mana aspek hukum ini terbagi lagi menjadi 2, yaitu hukum yang menyangkut masalah ibadah dan hukum yang menyangkut masalah muamalah. Hukum yang menyangkut masalah muamalah ini terbagi lagi dalam beberapa aspek hukum, yaitu hukum kekeluargaan, hukum perdata, hukum pidana, hukum acara, hukum ketatanegaraan, hukum antar negara, dan hukum ekonomi dan keuangan. Sekian dari saya. Jika ada kesalahan kata dan bahasa, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.